Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi kimia kelas 12 untuk materi sifat kolikatif larutan non-elektrolit. Setelah sebelumnya belajar tentang penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penurunan titik beku dan juga nanti kenaikan titik didih. Ya. Nah, titik beku ya, itu suhu pada saat fase padat dan cair itu berada pada kondisi kesetimbangan. Suhu di mana terjadi kesetimbangan pada tekanan 1 atmosfer itu disebut titik beku normal, gitu ya. Nah, kesetimbangan pada cair yang umumnya terjadi atau titik beku yang pertama kali ini ya, itu untuk air ya, itu pada saat 0 derajat Celcius ya. Kita sebut ini sebagai TF0 ini ya. Ini pada kondisi 1 atmosfer ya. Terus khusus untuk air. Nanti kalau untuk pelarut atau zat murni lain juga tentunya berbeda. Pada suasana ini es itu mulai meleleh dan membentuk air. Bersamaan juga es juga membeku, air juga membeku untuk membentuk es, gitu ya. Jadi titik ini terjadi keseimbangan. Tetapi apabila satu zat terlarut ya ditambahkan, misalnya ini air ya. Nah, misalnya ada zat terlarut ditambahkan di situ ya, selain air ya tentunya. Nah, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah ini akan mempengaruhi kondisi keseimbangan, sehingga yang semula pada tekanan 1 atmosfer itu 0 derajat Celcius dia sudah membeku ya, tapi karena ada zat terlarut ini mengganggu laju membekunya zat pelarut ya, sehingga yang semula 0 derajat sudah membeku, maka dia karena terganggu ya, dia akan menurun. Jadi akan lebih butuh istilahnya titik bekunya akan lebih rendah daripada pelarut murni karena ada gangguan tadi oleh si zat terlarut, gitu ya. Jadi untuk dituliskan di sini misalnya ini larutan ditambahkan zat terlarut pelarut ditambahkan zat terlarut sehingga berlarutan, maka TF yang baru ini akan kurang dari 0 derajat Celcius, gitu ya, dengan tekanan yang sama. Ya. Nah, jadi disinilah ada penurunan titik beku. Ya, karena yang lebih kecil adalah TF, maka ketika dituliskan persamaan berapa besarnya penurunan titik beku, tentunya adalah TF0 dikurangi dengan TF, gitu ya. Dimana TF0 itu adalah titik beku pelarut dan TF adalah titik beku larutan. Nah, menurut Raoult ya, besarnya penurunan titik beku ya ini adalah molalitas suatu larutan dikalikan dengan konstanta tetapan kenaikan titik beku molal atau konstanta penurunan titik beku molal, maaf ya. Ini KF, gitu ya. Ya, ini adalah persamaan yang kita gunakan. Misalnya kita coba contoh soal untuk penurunan titik beku. Baik, kita menuju ke contoh soal. Di sini diketahui sebanyak 3,1 gram etilen glikol yang MR-nya itu 62 dilarutkan dalam air yang MR-nya 18 sebanyak 100 gram. Jika diketahui titik beku air itu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, maka titik beku larutan tersebut berapa? Ya, jika diketahui konstanta penurunan titik beku molal adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Ya. Langkah pertama ya kita cari dulu parameter apa saja yang disajikan. Yang pertama ada massa zat terlarut yaitu etilen glikol
sebanyak 3,1 dan massa pelarut yaitu air sebanyak 100 gram gitu ya. Kemudian titik beku air TF itu adalah 0 derajat Celcius, TF0 maaf. Kemudian titik beku larutan itu yang dicari. Nah, yang pertama paling enak ya dimasukkan atau mencari molalitas ya. Mencari molalitas, mencari titik penurunan titik beku melalui molalitas dan KF gitu ya. Langsung masuk ke rumus delta TF sama dengan molalitas dikalikan KF, di mana molalitas itu adalah massa, di sini ethylene glycol dibagi massa molekul dikalikan 1000 per massa pelarut gitu ya dalam gram. Nah, jangan lupa dikalikan dengan KF. Masanya adalah 3,1 dibagi dengan 62 dikalikan 1000 per 100 gitu ya. Ini bisa dicoret dan ini 10, kemudian 10 kalikan 31 dibagi 62. Jadi dan dikalikan dengan 1,86 gitu ya, jangan lupa. Maka hasilnya adalah 0,5 dikalikan 1,86 yaitu 0,93 derajat Celcius. Ini adalah delta TF-nya atau penurunannya. Nah, untuk mencari titik beku larutan, ya kita berdasarkan rumus delta TF ya. Ini sama dengan TF0 dikurangi TF. Di mana penurunannya adalah 0,93, kemudian TF-nya adalah 0 derajat Celcius kurangi TF, maka TF-nya bisa diketahui minus 0,93 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi cukup mudah, intinya adalah mencari molalitas kemudian dikalikan dengan tetapan penurunan titik beku molal. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita sambung langsung dengan bagian terakhir dari sifat kualitatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Jika pada sebelumnya penurunan titik beku, zat terlarut itu akan menghalangi proses pembekuan, ya, maka sama halnya pada kenaikan titik didih larutan, bahwasanya keberadaan zat terlarut ya ini akan menurunkan tekanan uap gitu ya, dan akibatnya titik didihnya itu juga akan semakin tinggi karena keberadaan ini penghalang ini ya. Nah, sehingga ketika misalnya air ya titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, maka ketika ada zat terlarut di situ ya, yang terjadi adalah titik didihnya akan naik karena ada partikel yang menghalangi dia untuk mendidih gitu ya. Berubah dari fase air cair menuju ke fase uap gitu ya. Ya, menurunkan tekanan uap. Jadi saling berkesinambungan sebetulnya. Jadi ini maaf bukan sama dengan ya, ini lebih dari 100 derajat Celcius seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitungnya tentu saja berarti kenaikan titik didihnya itu adalah titik didih Nah, titik didih dari pelarut atau TP0 ya, ditambah dengan ulangi ya. Jadi untuk TB itu adalah titik didih si sebenarnya pelarut ya, ditambahkan dengan delta TB atau kenaikannya, itu diperoleh titik didih larutan seperti itu. Sedangkan untuk menghitung kenaikan titik didihnya itu bisa digunakan persamaan delta TB sama dengan molalitas dikalikan
KB gitu ya. Di mana delta TB itu adalah kenaikan titik didih, molalitas, M itu molalitas, dan KB itu adalah konstanta kenaikan titik didih molar. Nah ini untuk air itu besarnya 0,52 derajat Celcius per molar. Oke, kita coba langsung ke contoh soal. Baik, kita coba contoh soal untuk kenaikan titik didih. Di sini sejumlah 35,5 gram kristal belerang ya, dilarutkan dalam 100 gram CS2 ya. Di sini sudah ada beberapa parameter yang diketahui, yaitu untuk massa belerang ya, ini adalah 35,5 gram. Kemudian massa pelarut ya, P ini adalah 100 gram, dan mendidih larutan ya, larutan terbentuk berarti TB nya mendidih pada suhu 49,48 derajat Celcius. Jika KB diketahui dari CS2 ini adalah 2,35 derajat Celcius, dan titik didih CS2 ya, artinya pelarutnya ya, jadi TB0 ini adalah 46,23 derajat Celcius. Nah, ditanya berapa massa molekul dari belerang. Karena di sini sudah diketahui TB dan TB0, maka bisa dicari delta TB-nya. Dari delta TB nanti kita bisa menggunakan molalitas untuk menghitung MR. Maka kita coba hitung delta TB-nya. Ini adalah TB dikurangi TB0 ya, TB dikurangi TB0, jadi 49,48 dikurangi 46,23, ketemunya adalah 3,25 derajat Celcius. Dan TB ini ya, delta TB maaf, ini adalah molalitas dikalikan KB ya. Molalitasnya adalah massa per MR dikalikan 1000 per P dikalikan KB ya, kita hitung saja. Jadi massanya adalah 35,5 dibagi dengan MR yang dicari dikalikan 1000 per 100 ya, dikalikan KB-nya 2,35. Ya. Nah, dari sini ini 10 ya, 35 di 3,25 maaf dibagi dengan 2,35 ini ketemu 1,38 ini sama dengan 355 ya, per MR gitu ya. Maka MR nya bisa dihitung, ketemunya adalah 257 seperti itu ya. Nah, demikian untuk contoh soal penghitungan massa molekul dari kenaikan titik didih larutan. Ya, baik. Untuk berikutnya tentu saja karena ini non elektrolit akan ada sifat kualitatif yang elektrolit, yang mana nanti akan memperhitungkan faktor Van Hoff. Untuk pembahasan delta TF dan delta TB mungkin cukup sekian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dengan banyak berlatih maka kita akan terbiasa dalam menyelesaikan permasalahan atau soal seperti itu. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.